Zikir cegah depresi, sembuhkan penyakit kronis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, MDA Care Hotline. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta tips kesehatan dan terapi spiritual melalui channel ini. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, zikir, wirid, doa, dan sejumlah amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sering kita lakukan. Namun, sudahkah dari semuanya itu mampu mewujudkan kemanfaatan yang bisa dirasakan? Amal ibadah yang baik butuh ilmu pengetahuan yang baik. Dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat secara praktis. Dari cara praktis itulah kita semua mampu mengambil manfaat keilmuan sebagai pedoman yang dianjurkan. Melalui video ini, kami ingin berbagi ilmu dan pengalaman tentang teknik zikir al-hikmah yang baik untuk diamalkan, sehingga zikir yang kita lakukan benar-benar memberikan manfaat yang nyata. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaat, antara lain berupa: pertama, efektif mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mampu memahami jati diri sejati. Ketiga, memberikan ketenangan lahir batin. Keempat, mengembangkan potensi diri. Kelima, mencegah depresi, stres, dan kecemasan. Keenam, menyembuhkan berbagai penyakit kronis. Ketujuh, mampu mengembangkan semangat hidup. Zikir dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Aktivitas ini tidak memerlukan peralatan atau biaya khusus. Jika dijalani secara teratur, praktik yang telah ada sejak ribuan tahun ini memiliki banyak manfaat kesehatan fisik dan mental. Cara kerja zikir: tubuh merespon stres dengan melepaskan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin yang menyebabkan detak jantung, aliran darah, dan tekanan darah meningkat. Zikir dapat menurunkan detak jantung kembali. Selain itu, zikir juga dapat mengatur aliran dan tekanan darah menjadi normal. Saat berzikir, sekaligus kita berlatih mengesampingkan berbagai pikiran negatif yang bisa menyebabkan datangnya stres. Hal ini membuat pikiran menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, di samping itu, zikir juga efektif
dalam mengaktifkan gelombang gamma di otak yang berperan dalam proses belajar, konsentrasi, ingatan, dan kesadaran. Oleh sebab itu, zikir mampu menghasilkan emosi positif berupa kebahagiaan. Penelitian menemukan bahwa zikir dapat membantu seseorang yang menderita penyakit tertentu seperti asma, kanker, sakit jantung, miom, hipertensi, dan gangguan tidur. Berzikir kepada Allah merupakan penyelamat jiwa dari berbagai kerisauan, kegundahan, kekesalan, dan goncangan. Zikir kepada Allah adalah jalan pintas yang paling mudah untuk dapat meraih kesehatan, kemenangan, dan kebahagiaan hakiki. Maka ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ada banyak jenis dan teknik zikir yang dikembangkan para guru mursyid kita, syekh mursyid dari berbagai tarekat sufi. Semuanya bertujuan sama, yaitu mendekatkan diri pada Allah, mencapai kedamaian dan ketenangan diri. Bersama ini, kami sampaikan 10 langkah kesempurnaan teknik zikir Al-Hikmah. Ke-10 langkah itu terdiri atas 5 langkah persiapan dan 5 langkah pelaksanaan. Adapun 5 langkah persiapan zikir sebagai berikut. Pertama, pilihlah tempat dan ruangan yang nyaman. Kedua, pilihlah satu asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, atur posisi yang nyaman. Keempat, pejamkan mata dan tenangkan pikiran. Kelima, lemaskan otot-otot. Langkah pertama, pilihlah tempat dan ruangan yang nyaman, sejuk, beraroma menyenangkan. Tentu tempat ibadah, masjid, dan surau adalah tempat yang paling utama untuk zikir. Namun, pada dasarnya di mana saja kita boleh zikir. Selanjutnya, usahakan tempat kita zikir penuh dengan wewangian. Tujuannya agar kita dapat memadukan respon zikir ini dengan aroma terapi. Tujuan aromaterapi adalah untuk membantu mencapai keseimbangan antara jiwa, raga, dan sukma. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, bunga atau wewangian tertentu dapat menimbulkan efek optimisme, kepercayaan, dan rasa gembira serta bahagia. Langkah kedua, pilihlah satu asma Allah, lalu mulailah zikir dengan teknik atau proses penghampaan persoalan. Agar dapat meraih manfaat maksimal dari zikir, Anda harus memakai asma Allah tadi sebagai pengantar menuju tahapan berikutnya. Tahapan ini dilaksanakan dengan sebanyak-banyaknya menyebut Allah, Allah, Allah. Kalimah Allah mempunyai kekuatan dan pengaruh yang luar biasa kepada jiwa. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah,
Kalimah Allah yang menunjukkan esensi realitas itu juga sering disebut dan dikenal dengan zikir ismu zat. Kalimah Allah akan mengaktifkan keimanan dan sekaligus melenyapkan penyakit serta menenteramkan jiwa. Dalam tahap penghampaan ini, denyut jantung, pernafasan, gelombang otak melambat, otot-otot mengendur, dan pengaruh epinefrin dan hormon-hormon yang berkaitan dengan stres akan menyusut, sehingga akan tercapai suatu titik relaksasi di mana pikiran dan jiwa kita menjadi rileks. Respon zikir dikendalikan oleh amigdala, struktur kecil berbentuk almoni dalam otak, bersama hipokampus dan hipotalamus berbentuk sistem limber atau limbic system. Apabila badan sudah terasa nyaman, pertanda terjadinya hubungan atau connecting dengan Allah. Langkah ketiga, atur posisi yang nyaman. Para ulama hikmah telah mengembangkan berbagai posisi dan teknik zikir. Kita dapat memilih satu di antaranya. Misalnya, duduk iktikaf, duduk tawaruk, duduk bersila, sujud berserah. Namun, pada dasarnya respon zikir dapat dibangkitkan dengan sikap duduk apapun selama tidak mengganggu pikiran kita. Berbagai posisi yang dikembangkan para Syekh Al-Hikmah itu adalah hasil ijtihad beliau dalam upaya merinci dan mengembangkan dampak zikir. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pada prinsipnya beragam posisi yang dikembangkan itu adalah suatu upaya mencapai kekhusyuan dan mencegah agar mereka yang relaksasi jangan sampai tertidur. Kami mengembangkan posisi zikir dalam metode Al-Hikmah sebagai berikut. Duduklah bersila dengan posisi santai dan usahakan menghadap kiblat. Letakkan kaki kanan di atas kaki kiri. Tulang punggung, tulang pinggang, dan kepala dalam posisi tegak lurus. Pandangan lurus ke depan. Langkah keempat, pejamkan mata. Pejamkan mata dengan wajar dan rileks. Hindari memicingkan atau menutup mata kuat-kuat. Tindakan ini semestinya tidak memerlukan tenaga. Kita dapat juga melakukan relaksasi di ruang gelap, sehingga kita tak perlu menutup mata. Namun, ruangan tempat kita zikir itu sebaiknya betul-betul gelap agar konsentrasi tidak terganggu. Langkah kelima, lemaskan otot-otot. Lemaskan otot-otot mulailah dari kaki, betis, paha, perut, dan pinggang. Kendurkan semua kelompok otot tadi. Lemaskan urat kepala, leher, dan pundak dengan memutar kepala dan mengangkat pundak perlahan-lahan. Untuk lengan dan tangan, ulurkan, kemudian kendurkan, dan biar dia terkulai di atas lutut dengan telapak tangan terbuka dalam posisi sedang berdoa. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah,
Adapun 5 langkah pelaksanaan zikir sebagai berikut. Pertama, tarik pusar ke dalam perut. Kedua, berdoalah dalam hati. Ketiga, perhatikan nafas dan mulailah zikir mengikuti irama nafas. Keempat, pertahankan sikap berserah diri atau tawakal. Kelima, laksanakan zikir dalam jangka waktu tertentu. Langkah pertama, tarik pusar ke dalam perut. Menarik pusar sedikit ke dalam perut ini bermanfaat untuk mengontrol kesadaran. Jadi, sekalipun selama zikir kita akan mengalami ekstas atau melayang, merasakan nikmat dan bahagia yang luar biasa, namun kita tetap dalam kesadaran penuh. Langkah kedua, berdoa dalam hati. Awali berdoa dengan membaca istighfar minimal 7 kali. Lalu dilanjutkan dengan membaca pertama, ta'awuz, basmalah, dan 2 kalimah syahadat. Kedua, surat Al-Fatihah. Ketiga, surat An-Nas. Keempat, surat Al-Falaq. Kelima, surat Al-Ikhlas. Keenam, surat Al-Hasr ayat 20 sampai 24. Ketujuh, sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoa, ya Allah, perkenankanlah hamba-Mu untuk berzikir, agar hamba dapat menghayati asma-asma-Mu, sifat-sifat-Mu, dan firman-firman-Mu, sehingga hamba senantiasa bisa bersyukur kepadamu. Ya Allah, izinkanlah hamba-Mu yang hina ini untuk bertawakal, berserah diri padamu, dan menyerahkan segala persoalan hidup dan penghidupan hamba padamu. Ya Allah, hamba tiada daya dan upaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Langkah ketiga, perhatikan nafas dan mulailah zikir mengikuti irama keluar masuknya nafas. Bernafaslah perlahan-lahan dan wajar tanpa memaksakan iramanya. Pada saat ini, kondisi jiwa harus dalam kondisi penuh rasa syukur karena kita masih bisa bernafas. Ucapkanlah dalam hati kalimah Allah, Allah, Allah seirama dengan masuk keluarnya nafas melalui hidung. Langkah keempat, pertahankan sikap berserah diri atau tawakal serta sikap tiada daya upaya atau la haula wala quwata. Sikap berserah diri atau tawakal tanpa daya dan upaya atau la haula merupakan aspek penting dalam membangkitkan respon zikir. Langkah kelima, laksanakan zikir dalam jangka waktu tertentu. Praktekkan teknik zikir ini selama 21 menit. Namun, tak perlu mengukur waktu ataupun mengatur jangka waktu relaksasi dengan pengukur waktu atau timer. Laksanakan saja semampunya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, setelah selesai zikir,
Tariklah nafas dalam-dalam, lalu tahan di rongga dada semampunya sambil membaca surat Al-Fatihah. Kemudian tiupkan nafas ke kedua belah telapak tangan dengan perlahan. Lalu usapkan tangan ke wajah, ke kepala, tangan, punggung, perut, kaki, sampai merata ke seluruh tubuh. Tutuplah zikir dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah. Ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga uraian ringkas ini bermanfaat bagi kita semua. Praktekkan teknik zikir ini 2 kali sehari pada waktu pagi dan petang. Mudah-mudahan dapat memberi inspirasi dan semangat bagi kita untuk mengkaji lebih dalam dan menemukan manfaat zikir dalam berbagai aspek kehidupan. Semoga sobatku semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.